wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mira Ananda, absen 26 dari kelas 10 MIPA 1. Pastinya kalian sudah pernah mendengar ilmu kimia, bukan? Nah, ilmu kimia adalah salah satu contoh cabang dari ilmu IPA. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi hakikat ilmu kimia. Sebelumnya, kita harus tahu nih apa manfaat mempelajari ilmu kimia. Jadi, manfaat mempelajari ilmu kimia adalah yang pertama, pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna. Lalu, yang ketiga, membantu kita dalam rangka proses pembentukan sikap. Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang berarti perubahan materi. Istilah kimia pertama kali muncul pada tahun 700 Masehi sampai 778 Masehi. Pencetusnya adalah Jabir Ibnu Hayyan dari Arab, atau lebih dikenal sebagai The Father of Arab Chemistry. Jabir bersama ilmuwan Arab lainnya menemukan berbagai jenis zat seperti alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Seiring berjalannya waktu, banyak banget penemuan-penemuan baru tentang ilmu kimia. Contohnya, pada tahun 1803, John Dalton mengajukan teori atom. Ilmu kimia termasuk dalam cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi. Lalu, apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apa saja contohnya? Nah, contohnya itu terbagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup itu contohnya manusia seperti kita, tumbuhan, hewan. Dan contoh makhluk tidak hidup yaitu seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Jadi, dari situ dapat disimpulkan, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Setelah mempelajari hakikat ilmu kimia, kita lanjut ke metode ilmiah yuk. Jadi, apa sih itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan suatu permasalahan yang muncul dalam pikiran kita. Bagaimana tahapannya? Nah, tahapannya itu seperti yang tertera di situ. Yaitu pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu mengenali masalah dan memilih suatu masalah. Yang kedua ada pengamatan, yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Misalnya, kita melakukan observasi, membaca jurnal, atau bertanya pada orang lain yang lebih tahu. Yang ketiga, ada perumusan hipotesis. Apa itu hipotesis? Jadi, hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Lalu, ada percobaan atau eksperimen. Artinya, melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi untuk menguji kebenaran hipotesis yang dikemukakan. Yang terakhir, membuat laporan. Bagaimana membuat laporan? Nah, laporan itu dapat disajikan secara tertulis atau secara lisan. Apabila tertulis, harus memiliki sistematika yang lengkap dan sederhana, seperti bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Setelah mempelajari hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah, kita lanjut mengenai keselamatan kerja pada laboratorium. Yang pertama, ada simbol korosif. Jika kita menemui simbol seperti itu, kita harus menghindari kontaminasi pernapasan dan kontak dengan kulit dan mata kita. Contoh bahan korosif yaitu belerang dioksida dan klorin. Yang kedua, itu ada simbol iritan atau harmful iritan. Kita harus menghindari kontaminasi udara pernapasan dan kontak dengan kulit mata kita. Apa saja contohnya?
Contohnya bahan iritan itu ada amonia dan bensil klorida. Yang ketiga, yaitu ada simbol mudah meledak atau eksplosif. Kita harus menghindari bahan-bahan yang mudah meledak dari benturan, gesekan, loncatan api, panas, dan bahan oksidator. Contoh bahan eksplosif yaitu etanol, aseton, asam asetat, dan amonium nitrat. Lalu, yang keempat itu ada simbol mudah terbakar atau flammable. Kita harus menghindari campuran dengan udara dan sumber api, serta jauhkan dari api terbuka dan loncatan api. Contohnya ada belerang, logam alkali, alkohol, dan hidrogen. Yang kelima, ada simbol beracun atau toksik. Kita harus menghindari kontak dengan bahan beracun, baik melalui mulut, kulit, dan pernapasan. Segera berobat ke dokter jika memang beracun. Contohnya ada asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida, dan uap timbal. Lalu, yang terakhir, ada simbol berbahaya bagi lingkungan. Kita jangan melepas langsung bahan kimia yang berbahaya langsung ke tanah, air, atau udara yang bisa merusak ekosistem. Contohnya apa? Nah, contoh bahannya itu ada tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Saat di laboratorium, kita harus mengerti adat-adat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, kita harus menggunakan jas laboratorium. Fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari tumpahan zat kimia. Yang kedua, ada kacamata laboratorium. Fungsinya untuk melindungi mata kita dari cipratan zat kimia. Lalu, yang ketiga, menggunakan sarung tangan, yaitu berfungsi untuk melindungi tangan kita dari zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Setelah itu, yang keempat ada masker laboratorium, yaitu untuk melindungi organ penciuman kita dari zat kimia yang mudah menguap. Lalu yang terakhir, kita harus menggunakan penutup kepala. Apa itu fungsinya? Fungsinya itu untuk melindungi kepala kita dari zat kimia yang mudah menguap. Contoh gambarnya bisa kalian lihat di sebelahnya. Bagaimana jika kita terlanjur terkena bahan kimia? Nah, jika kalian terlanjur terkena bahan kimia, yang pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Yang kedua, meminta bantuan teman yang ada di dekat kita. Yang ketiga, membersihkan bagian yang mengalami kontak langsung. Misalnya, kita mencuci tangan dengan air mengalir. Maksudnya, mencuci tangan yang terkena bahan kimia itu dengan air yang mengalir. Yang keempat, jangan menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Yang kelima, menuju ke tempat yang cukup oksigen. Yang terakhir, menghubungi para medis secepatnya jika itu memang benar-benar parah. Sekian pembelajaran video dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.